banyak gila. Lebih 1,000 anggota dan pegawai polis daripada pasukan gerakan AMPJA mengepung Mini Dakar di Jalan Silang pada Khamis. Kau misal kawan, kau patut tak boleh. Seperti berniaga itu di sini sangatlah diharamkan khusus untuk warga asing. Memang tidak boleh dengan alasan apapun. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik geng, di video kali ini saya akan memberikan informasi dan juga edukasi. Karena kemarin itu sangatlah viral sekali dan Malaysia itu bergerak tegas. Anggota imigrasi dan juga polisi itu bersatu untuk menangkap warga asing atau PATI ya. PATI itu pendatang tanpa izin yang ada di Malaysia. Nah, sebelum saya mengedukasi sahabat semua, alangkah baiknya kita tengok dulu video penangkapan tersebut. Dan ini ada 1.000 lebih anggota. Dan PATI yang ditangkap itu ada 1.101 PATI termasuk kanak-kanak. Oke kan, nggak usah berlama-lama, nggak usah buang-buang waktu, langsung daripada penasaran langsung kita tengok saja videonya geng. Segitu panjangnya geng, Masya Allah. Tengok itu pendata apa PATI itu. Orang yang tanpa izin itu mau lari kemana kalau sudah seperti ini ya kan? Memang banyak gila geng. Lebih 1,000 anggota dan pegawai polis daripada pasukan gerakan AMPJA mengepung Mini Dakar di Jalan Silang pada Khamis. Kepungan bermula pada 11 pagi itu bagi menyerbu koloni warga asing yang dilihat semakin besar kepala dengan berlagak seperti warga tempatan. Pasukan keselamatan lengkap bersenjata dan peralatan khas dilihat mula memecah masuk ke setiap premis, membabitkan 4 blok di Jalan Terbabit. Difahamkan serbuan dijalankan bagi menangani kebanjiran warga asing di Jalan Silang dan penjagaan yang dimiliki serta menggajikan warga asing. Wartawan yang mengikuti operasi mendapati sekurang-kurangnya 500 warga asing ditahan setakat 1 tengah hari tadi. Warga asing kebanyakannya terdiri daripada warga Bangladesh, Nepal dan Myanmar itu gagal melarikan diri selepas kepungan mengejut dibuat. Pemeriksaan di salah satu premis mendapati warga asing yang menjalankan perniagaan agensi pelancongan turut menawarkan khidmat klinik persendirian. Turut ditemui pelbagai jenis ubatan dipercayai dari Bangladesh tanpa kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Bagaimanapun ketika pemeriksaan dijalankan, premis Terbabit tidak berpenghuni. Malah serbuan turut menemui premis dijadikan bilik sewa dalam keadaan berselera kotor dan jijik dipercayai dihuni warga asing. Semua warga asing yang ditahan dibawa ke Pusat Latihan Polis Pulapol Kuala Lumpur untuk proses semakan dokumentasi. Hah? Mana lagi lagi kau? Kau memang tak tertib. Kau masih aja nak misalkan diri kau. Wah, di borgol kayak gitu. Oh, itu yang mencoba melarikan diri itu. Dia nak terlepas ni. Hah? Kita masih lah. Hah? Mana bang? Kita bilang gitu lah. Kau misal kawan, kau patut tak boleh. Kau tak selamat. Jadi geng, di Malaysia sini selain dokumen kerja dilarang untuk berniaga, khusus untuk warga asing ya. Itu memang tidak boleh, sangatlah dilarang keras. Akan tetapi warga asing seperti itu Nepal, Myanmar dan juga Bangladesh, beliau itu berkeliaran seperti tempatnya sendiri, seperti negaranya sendiri geng. Berjualan di tepi jalan tanpa ada alasan, apalagi dia itu pendatang asing, itu sangatlah tidak dibenarkan. Nah, itu yang membuat Malaysia itu marah. Itu yang tidak ada kesopanannya terhadap ke Malaysia sini, geng. Dan beliau juga tidak menjaga kebersihannya. Wah, seperti video ini, geng. Ini ada di Pasar Lambak ya, geng. Tengok, geng, seperti di negaranya sendiri kan. Di Malaysia sini tak boleh, geng, kalau berniaga seperti itu.
Hmm. Nih, geng, makan pun tak pakai susu. Lawa. Malah rata-rata warga asing semua. Nah, ini saya ada sedikit bercerita, geng ya. Itu hari kan saya sambung paspor kan di Johor. Lepas dari Johor, saya karena mau balik ke Kuantan, itu bus sudah habis. Jadi saya otomatis pergi ke TBS dulu, geng. Nah, saya sampai di TBS sana, itu menunggu mau beli tiket kan. Saya nunggu ada sedikit jalan-jalan lah. Saya tengok, geng, di jalan di TBS-nya, geng, itu mau naik ke mau beli tiketnya itu di situ itu banyak sekali warga Bangladesh berjualan di tepi jalan yang hanya memakai tikam tikar saja, geng, seperti itu. Padahal di situ pun ada tulisannya tidak boleh berniaga, sudah ada amarannya, tapi beliau itu tetap berjualan di situ. Itu saya pun pelik, memang saya heran, wah ini pihak Malaysia kemana kok nggak ditindak, kok nggak ditegasi gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah ditindaklanjuti, geng. Nah, itulah, geng, ketegasan Malaysia. Sekarang kita tengok reaksi warga tempatan Malaysia ketika menangkap warga pendatang atau warga asing tanpa izin, pati ya, geng. Tapi yang ditangkap ini bukan warga Bangladesh, Myanmar ataupun Nepal, melainkan yang ditangkap ini warga Indonesia, geng. Kita tengok reaksi warga tempatan tersebut. Kenapa sembunyi? Takut. Dia baru kerja berapa lama? Oh, baru kerja. Dia kadang-kadang kalau kita pandang benda ni daripada sudut kemanusiaan lah kan. Yelah, diorang ni warga asing, pendatang asing. Majoriti 100% bukan daripada keluarga yang kaya, bukan daripada keluarga yang berada kan. Sebab itu diorang datang secara haram, bukan sebab dia nak langgar undang-undang, tapi sebab kewangan lah, kewangan duit tu kan. Sebab bila nak masuk Malaysia, nak guna permit ni, dia akan melibatkan jumlah kewangan yang banyak. Macam peladangan dia kena ada RM5,000 untuk permit, construction dia kena ada RM7,000 untuk permit. Ni kena mampu tu lah. Kalau Malaysia kita ada miskin tegak, yang miskin tegak tu nak keluar duit RM5,000 RM7,000 tu untuk bekerja tu memang susah lah, memang tak mungkin lah. Apalagi dia orang yang bawah daripada miskin tegak. Aku yakin dia orang bawah daripada miskin tegak yang ada kat Malaysia. Sebab tu dia orang sanggup datang ke Malaysia untuk cari rezeki. Tapi itulah undang-undang tak berpihak pada dia orang. Undang-undang Malaysia ni majoriti pun kebanyakannya menzalimi juga. Fakir pandang pada sudut agama tak ada masalah pun nak cari rezeki kat mana-mana negara kan. Setiap negara tu ada undang-undang, tak boleh nak cakap apalah kan. Tapi itulah kalau pandang daripada sudut kemanusiaan dia, tak naik lah dia orang parti, walaupun parti dia orang tak naik. Dia orang datang dengan niat nak cari rezeki. Mungkin dia datang tu baru 2-3 hari datang, macam dia cakap tadi, baru 2 minggu, 3 minggu. Masa dia kena tangkap tu mesti dia terbayang family dia dekat sana. Dia takut apa jadi dengan family dia, tak dapat dia nak hantar duit, tak dapat nak kerja dekat sini, dia tak dapat nak cari rezeki. Harap kerajaan Malaysia pandang benda ni, bila dah buat tangkapan tu
ikhtiar jalan yang mudah supaya diorang boleh terus bekerja dekat Malaysia, bukan hantar diorang balik, supaya pandang dia daripada sudut kemanusiaan. Itu je lah aku harap kerajaan Malaysia. Oke geng, dari sini saya akan berkomentar ya geng. Kalau kita tengok dari abangnya yang dari warga Malaysia tadi itu, kalau kita lihatnya kasihan, itu memang kasihan ya, karena baru, kalau kita membayangkan di posisi yang ditangkap itu baru datang di sini 2 minggu lalu ditangkap, ibarat modal pun belum balik ya kan. Meskipun dia pati itu mengeluarkan modal geng ke Malaysia sini, tapi itu memang undang-undang. Memang ketegasan Malaysia itu undang-undangnya seperti itu. Bukan di Malaysia saja, di mana-mana negara itu pasti mempunyai undang-undang tersebut. Nah, ini saya akan baca dengan saya sendiri. Saya sendiri di sini juga pekerja sebagai TKI ya. Saya ini orang Indonesia yang bekerja di Malaysia sini. Alhamdulillah saya ini berdokumen yang resmi, geng. Nah, abangnya tadi itu bilangnya kan kalau warga bukan tak mau resmi, tapi karena modal yang tak cukup. Nah, gini geng, saya jelaskan di sini geng ya. Jadi semua itu tergantung niatnya kita. Kalau kita mau masuk dengan resmi itu ya, kita mau jalur yang resmi itu kita mengeluarkan modal nggak banyak kok, bener nggak banyak. Tapi nanti potong gaji. Malah yang legal itu biasanya bayarnya cash, langsung bayar semua, langsung bayar agak lumayan banyak. Bayarnya cash. Mungkin bisa jadi orang yang mau masuk itu bukan berencana mau masuk ilegal, melainkan dia itu tidak tahu jalannya. Saking kepinginnya masuk ke Malaysia, akhirnya ada yang nawarin masuk ke Malaysia. Nah, di situ ditipu agent karena banyak cash atau hal-hal yang seperti itu. Sahabat saya pun juga ada yang seperti itu. Nah, ini buat sahabat-sahabat semua yang dari Indonesia mau merantau ke Malaysia, bukan ke Malaysia saja, kemana-mana pun negara, itu pakailah dokumen yang resmi. Caranya pergilah ke PT terdekat Anda, di sana tanya-tanyalah persyaratannya itu apa saja. Meskipun berpendidikan rendah, kalau ke Malaysia sini insya Allah boleh. Kalau masalah biaya itu bisa dibicarakan, nanti bisa potong gaji kalau sudah masuk di Malaysia sini gitu ya. Karena tapi Anda harus berpikir 2 kali. Di sini itu pekerjaannya ada yang berat, ada yang ringan. Jadi harus menguatkan mental dulu, pemikir. Nah, terus niatnya itu juga harus yang bersungguh-sungguh. Jangan sampai di sini itu nanti nggak kuat karena pekerjaannya, ataupun di sini tuh melanggar peraturan seperti berniaga. Itu di sini sangatlah diharamkan khusus untuk warga asing. Memang tidak boleh dengan alasan apapun, terkecuali kalau kamu menikah atau kawin dengan warga tempatan, itu pun yang mempunyai nama istri atau suami kamu yang warga tempatan tersebut. Kalau orang asingnya itu tetap tidak boleh. Seperti itu geng ya. Jadi saran saya geng, buat sahabat-sahabat semua ya, saya ulang lagi, yang mau masuk ke Malaysia ikutilah aturan yang ada, yang resmi. Ciri-cirinya PT yang abal-abal itu biasanya tidak menunjukkan gaji sekian, itu tidak ada. Dan yang kedua, biasanya di situ tidak ada tanda tangan kontrak. Yang ketiga, biasanya itu lewat jalur atau bukan lewat pesawat geng, biasanya itu lewat kapal laut yang kecil itu biasanya. Terus kamu pertanyakan juga tentang visanya, itu visa apa, karena masuk ke negara orang selain ada paspor itu juga ada visa, dan visa itu bermacam-macam. Ada visa pelancong, ada visa kerja dan lain-lain. Kalau niat kamu itu bekerja lalu dikasih paspor pelancong atau kunjung, itu jangan mau. Itu nanti sampai di sini Anda itu menjadi ilegal atau pati, pendatang tanpa izin. Akan tetapi kalau kamu itu diberikan visa kerja, misalnya kerja di perkebunan, itu visanya juga kerja di bagian perkebunan. Nah, itu insya Allah
resmi geng, insya Allah aman. Dan kalau masalah biaya nggak usah takut, biasanya ada potong gaji. Ini sesuai dengan pengalaman saya karena saya juga pernah melakukan seperti itu. Semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.